falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saya ulangi Bapak Ibu sama-sama. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul adzim wa sadaqallahu rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al mukarram wal muhtaramin Ustadzun Al Farid yang terhormat, para ayahanda, para ibunda, Bapak Ibu seluruhnya, jamaah tamu Allah yang dimuliakan Allah. Izinkan ayahanda ibunda Ananda menyampaikan sesuatu perihal yang memang harus disampaikan oleh Ananda. Ayahanda ibunda, kirim salam Bapak Direktur PT Andalus Al Haramain Group Ustadzunal Purnomo. Beliau sampaikan karena ini adalah kegiatan rutin daripada PT Andalus Al Haramain Group. Mudah-mudahan kegiatan ini, program ini terus berlanjut karena menjadikan energi-energi positif yang kelak ke depan kita sering-sering bermuhasabah, kita sering-sering berintrospeksi sejauh mana tolak ukur keimanan kita kepada Allah, sejauh mana kedekatan kita kepada Allah. Nanti akan kita kaji bersama. Kemudian ayahanda ibunda, ucapan terima kasih dari juga PT Andalus, keluarga besar PT Andalus Al Haramain Group telah mempercayai travel kami untuk menjembatani ayahanda ibunda untuk berangkat kedua tanah syarifain Madinatul Munawwarah dan Makkahul Mukarramah. Ayahanda ibunda, Ananda tidak akan menyampaikan panjang lebar karena tadi Ustadzun Al Farid sudah banyak menyampaikan. Ananda hanya menyampaikan amanah yang memang ditugaskan oleh Ananda. Ayahanda ibunda, kebun kurma ini akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah. Ternyata kita pernah dikumpulkan suatu tempat yang kita berdoa kepada Allah, besok kiranya agaknya seyogyanya kita dikumpulkan bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahanda ibunda, saya ingat ketika banyak orang-orang menyampaikan kebaikan kepada saya. Saya mungkin orang yang indah di hadapan para orang-orang yang berilmu. Maka makna ini saya ambil ketika pada masa itu Al-Habib As-Salim As-Satiri Al-Yamani Al-Maghfurlah, beliau datang ke pesantren kami. Beliau mengupas salah satu, bahkan mengkuliti seluruh iman seseorang. Besok ayahanda ibunda, kalau kita datang ke Kuba, itu ada orang yang mau mengajari Al-Quran. Ternyata ayahanda ibunda, jangankan sekelas kita ayahanda ibunda, orang-orang yang berilmu sendiri pun dites di situ masih ada kesalahan. Ternyata saya masih ingat ayahanda ibunda, ketika seorang ustadz saya mengajarkan diri saya Al-Fatihah, ternyata 1 bulan saya nggak lulus ayahanda ibunda. Ternyata tak segampang itu belajar Al-Fatihah. Tapi yang mau saya ambil hikmahnya di sini adalah, ingat kata Allah. Allah ingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini kalau kita lihat dan tilik banyak tafsir. Ibnu Katsir kah itu, tafsir Jalalain kah itu, Al-Itqan kah itu, maka banyak tafsiran beberapa ulama di sini. Ayahanda ibunda, secara gampang baik etimologi dan terminologi secara artinya adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Allah ngomong sama Nabi Muhammad. Apa kata Allah kepada Muhammad? Wahai Muhammad, ketika umatku bertanya kepadamu, aku dekat atau jauh?
Katakan Muhammad, aku sangat dekat. Ayahanda ibunda, yang pertama Allah menginstruksikan, yang pertama Allah ngomong, yang mengucap ini Allah bukan seorang mubalik, bukan seorang ajengan, bukan seorang kiai, bukan seorang presiden, bukan orang yang punya tahta, bukan orang yang punya jabatan ayahanda ibunda. Tapi Allahu Rabbi Azza wa Jalla. Allah ngomong sama Muhammad, Nabiullah, wahai Muhammad, ngomong sama umatku, katakan kepada hambaku, wa idza sa'alaka ibadi, ketika mereka bertanya kepadamu, aku dekat atau jauh kepada hambaku, katakan Muhammad, aku sangat dekat. Allah mengatakan Allah dekat kepada kita ayahanda ibunda. Pertanyaannya ayahanda ibunda sekali lagi, kita dekat enggak sama Allah? Kita dekat atau enggak sama Allah? Yang tahu jawaban itu adalah bermuhasabahlah pada diri kita masing-masing. Ternyata terkadang kita tidak dekat sama Allah. Maka terkadang Allah menegur kita dengan satu peristiwa. Ketika Allah berikan sakit kepada kita, Allah ingin ngomong, wahai Fulan, wahai Fulana, wahai Sandi, aku rindu engkau sujud kepadaku. Wahai Sandi, aku rindu engkau sedekah di jalanku. Wahai Sandi, aku rindu engkau tahajud ingat kepadaku. Allah sedang rindu kepada kita. Allah yang rindu kepada hambanya. Ayahanda ibunda, ketika ada masalah dalam rumah tangga kita, ketika ada masalah di dalam anak-anak kita selalu menyalahkan hanya satu orang personnya saja. Kadang kita salahkan karena kenakalan anak-anak kita. Kita menyalahkan istri kita yang tidak pandai mendidiknya. Kita menyalahkan suami kita yang karena memang kita sibuk di luar sebagai wanita karyawan. Tapi ayahanda ibunda, kita tidak pernah introspeksi diri. Ternyata Allah sedang menegur kita, wahai engkau wanita karir, pernah tidak kamu ingat tugasmu adalah sebagai wanita yang untuk mendidik anak-anakmu. Saya titipkan anak-anakmu agar engkau didik di jalanku. Wahai suami, pernah enggak kamu nafkahi istrimu? Pernah enggak kamu kasih sayang kepada istrimu? Bukan hanya nafkah, baik batiniah dan dohriah. Perempuan itu punya hak 5, pangan, sandang, papan dan sebagainya. Dan terakhir pendidikan. Dan yang kelima, ternyata wanita itu butuh kasih sayang. Ketika wanita sudah mempunyai 4 ini, dan satu yang terakhir yang 5 adalah perhatian, maka yakin dan percaya semua tugas itu selesai. Ayahanda ibunda, ternyata Allah rindu kita. Tadi Ustadz Farid sampaikan, nggak gampang Allah memanggil orang-orang yang bisa duduk di sini. Ternyata orang-orang yang duduk di sini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahanda ibunda, coba sejenak ayahanda bunda pikirkan, ananda cuma mengajak, tidak mengguruin. Bukankah tetangga kita, bukankah atasan kita, bukankah saudara kita lebih kaya daripada kita? Ayahanda ibunda, bukankah sebulan yang lalu, bukankah 2 hari yang lalu, bukankah tahun yang lalu ayahanda ibunda sudah punya biaya untuk berangkat? Tapi kenapa tidak zaman dahulu? Tidak dari dulu ayahanda bunda untuk berangkat ke tanah suci ini. Tapi kenapa sekarang ayahanda ibunda? Allah sedang rindu kepada kita. Wahai hambaku, aku rindu kepadamu. Kalau sudah Allah yang mau, Allah yang rindu, maka yakin dan percaya Allah akan panggil kita ayahanda ibunda. Ayahanda ibunda, saya ingat suatu kisah. Ketika ada seseorang anak kolomerat yang punya teman juga anak kolomerat. Pada masa itu mereka lama tak berjumpa ayahanda ibunda. Begitu mereka berjumpa, kawan tadi datang di tempat suatu apartemen kawannya, dan kawannya ini yang datang ke tempat apartemen kawannya, ke kantor kawannya adalah orang yang punya kekayaan di zaman Soeharto. Pada masa itu ia datang. Begitu ia datang, ia kagetkan kawan karib sahabat terdekatnya, dan ia katakan ia ingin jalan-jalan ke ibu kota negara. Singkat cerita, kawan tersebut mengatakan, si B mengatakan kepada si A yang datang tadi,
wahai Beb, saya akan mengajakmu main-main keliling ibu kota, tapi kita memakai sepeda motor. Maka begitu itu dia pun kaget. Ah, masa sekelas saya pakai sepeda motor? Katanya, ayolah kita sekali-sekali pakai sepeda motor lah. Ternyata kawan tadi mengajak orang kaya, dia pun gengsi, si A gengsi. Masa sekelas anak kayak saya, orang kaya, pakai sepeda motor keliling-keliling ibu kota? Ternyata ini skenario Allah. Kawan si B tadi pun nggak tahu kalau si B ini adalah skenario Allah. Ingin aja dia mengajak. Akhirnya ia panggil anggotanya, karyawannya, carikan saya sepeda motor, saya ingin berjalan-jalan bersama kawan saya. Akhirnya ia keliling ke ibu kota, tiba-tiba hujan deras. Akhirnya mereka pun berhenti di suatu tempat, kita sebut aja dengan halte. Pada masa itu mereka berhenti di halte, melihat ada orang banyak, tapi yang paling menyentuh hati mereka adalah ada anak kecil yang kira-kira umurnya 10 sampai dengan 12 tahun bersama ayahandanya. Pada masa itu dia mengatakan kepada kawannya, wahai B, itulah kan saya bilang tadi kita pakai mobil, kenapa lah harus pakai kereta? Nggak apa-apa, kita biar bisa merasakan. Dia selalu si A menyalahkan si B. Singkat cerita, lewatlah mobil dengan berkecepatan yang begitu tinggi dan melewati genangan air, akhirnya menyiprati mereka semuanya yang berada di halte bus tersebut. Akhirnya mereka pun kena dan banyak orang yang marah-marah, termasuk anak kecil tadi. Maka anak kecil tadi pun marah. Begitu marah, kurang ajar kali nih orang yang lewat. Dia pikir ia tak. Akhirnya orang tuanya ngomong kepada anaknya, dan itu didengarkan dengan A dan si B. Wahai anandaku, kamu jangan marahi orang yang lewat tadi. Karena ketika kamu marah, yang keluar adalah energi negatif. Ketika energi negatif itu pada dirimu akan hinggap, maka perputaran dunia akan menentukan daripada energi negatifmu. Wahai anandaku, doakan orang yang jalan tadi dalam keadaan selamat-selamat saja. Doakan orang yang berjalan kena hujan di dalam keadaan sehat-sehat saja. Doakan orang yang berdagang di kaki lima, mudah-mudahan dagangannya laku. Doakan orang yang setiap kamu temuin, doakan kebaikan agar timbul dan diberikan Allah kepadanya. Anak tadi pun hanya terdiam, dan orang tua tadi yang anak konglomerat tadi pun terdiam dengan bahasa orang tua tadi. Selang beberapa menit, datang mobil mewah menghampiri anak dan orang tuanya tadi dan membuka pintu dan mempersilahkan masuk. Ternyata orang tua tadi sedang mensop terapi anaknya, mendidik anaknya agar jangan sombong menjadi orang yang kaya, agar sadar bahwasanya harta yang ia miliki, jabatan yang saat ini disandang oleh ayahandanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sekarang besok yang akan meneruskan estafet kekayaan kerajaan orang tuanya adalah engkau, wahai anandaku. Maka ayahnya tadi mengetes. Maka begitu mereka melihat ternyata orang tua dan anaknya tadi adalah sedang mendidik bagaimana caranya untuk menjadi orang yang lebih taat kepada Allah. Habis itu ayahanda ibunda, anak konglomerat tadi pun sadar ternyata kehidupan di dunia ini al-lagun, dunia ini adalah penuh dengan permainan. Ayahanda ibunda, ayat tadi mengindikasikan kepada kita, perbanyaklah meminta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta hanya kepada Allah. Ayahanda ibunda, kalau kita minta sesama manusia pasti akan kecewa. Kalau kita meminta kepada orang kaya tidak dikasih, pasti kecewa. Berharap kepada orang kaya tidak diberi, pasti kecewa. Tapi kalau berharap kepada Allah, tidak akan pernah kecewa ayahanda ibunda. Ingat ayahanda ibunda, nggak ada doa yang nggak dikabulkan. Doa pasti dikabulkan. Kenapa seperti itu Ustaz? Ingat kata Allah, ayat selanjutnya, ketika hambaku bertanya kepadamu, katakan aku sangat dekat. Kemudian ada uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Allah yang mengatakan ketika kita
kita minta kepada Allah pasti akan dikabulkan Allah. Ayahanda, ibunda, sudah nggak kita minta kepada Allah? Satu hari ini berapa kali kita merengek kepada Allah? Sering-sering miss call Allah. Nanti Allah ingat sama kita. Sering-sering ingat sama Allah. Coba ayahanda, ibunda ingat, ketika orang tua kita dulu, kita selalu merengek kepada orang tua kita. Minta beli jajan, beli bonbon, selalu merengek kita. Pertanyaannya, kita merengek sama orang tua kita, diusahakan nggak? Pasti diusahakan. Apalagi Allah. Coba sering merengek sama Allah, sering minta sama Allah, sering ngadu sama Allah. Ustadz, takdir kan udah selesai. Takdir kan nggak bisa dirubah. Takdir bisa dirubah ayahanda, ibunda. Dengan cara apa? Dengan cara doa. Maka ada pendapat yang salah ayahanda, ibunda. Ketika Jabariyah Jimbaro berpendapat buruk dan baik itu adalah datangnya dari Allah. Baik dari Allah, buruk dari Allah. Ini pendapat yang salah. Itu sudah takdir dari Allah. Maka ketika ibunda tiba-tiba ada anaknya pulang dari kos-kosan, ketika anaknya pulang dari kuliah, tiba-tiba anaknya ngomong, Mama, saya hamil. Apa jawab orang tuanya? Kenapa kamu bisa hamil? Jawab anaknya, nggak apa-apalah, ini kan sudah takdir Allah, aku hamil. Begitu anaknya pulang, aku tinggal kelas. Ayah, bunda, aku tinggal kelas. Apa jawab anaknya? Kenapa kau bisa tinggal kelas? Tapi kau mau belajar. Udahlah, ini kan takdir Allah. Jangan katakan itu takdir Allah. Kalau kita mau berusaha, maka pasti Allah akan merubahnya. Ingat nggak ayahanda, ibunda? Ketika kisah di zaman Nabi Musa, ada seorang ibu-ibu tua renta. Kalau kita anggap sudah menopause, pada masa itu datang kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah nabi yang bisa mendengarkan percakapan langit. Maka pada masa itu ia datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, engkau mintakan sama Allah, kalau aku agar diberikan keturunan, wahai Musa. Akhirnya Musa melapor kepada Allah, wahai Allah, ada hambamu meminta kepadamu agar ia diberikan keturunan. Maka apa kata Allah? Wahai Musa, sampaikan kepada hambaku tadi, ia kutakdirkan tidak punya keturunan. Maka ibu tadi up to date. Ibu tadi ingin tahu perkembangan. Akhirnya datang kepada Nabi Musa dan bertanya kepada Nabi Musa, apa kabar dari langit, wahai Musa? Apa jawab Allah, wahai Musa? Maka Nabi Musa menjawab, wahai ibu, Allah menjawab, engkau ditakdirkan tidak punya keturunan. Maka ibu itu pun pulang sembari mengucapkan ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Akhirnya ibu itu penasaran dan datang kembali kepada Nabi Musa. Dan ia bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, minta lagi kepada Allah agar aku diberikan keturunan. Akhirnya Nabi Musa minta kembali dan jawaban Allah sama, wahai Musa, katakan kepada hambaku, ia saya takdirkan tidak punya keturunan. Ibu itu pun bertanya lagi kepada Nabi Musa, jawaban Nabi Musa pun sama. Ibu itu pun pulang tidak kecewa, tapi dengan ucapan ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Berkali-kali meminta. Singkat cerita ayahanda, ibunda, ternyata ibu tadi diberikan keturunan dengan umur yang sudah menopause, yang menurut kita ilmu biologinya tak mungkin lagi diberikan suatu keturunan. Akhirnya ia pun datang kepada Nabi Musa dan menggendong seorang anak dengan wajah yang begitu sumringah. Maka ia katakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, saya sudah diberikan anak. Hah? Iya bu. Akhirnya Nabi Musa di dalam surah Al-Anbiya bertanya kepada Allah. Maka Allah jawab, wahai Musa, hambaku tadi selalu mengucap dengan asma wa sifatku. Ia mengatakan ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Wahai Musa, itu sifatku. Sifat Allah adalah Ar-Rahman, sifat Allah adalah Ar-Rahim. Ayahanda, ibunda, sering-sering minta sama Allah, sering-sering melapor sama Allah. Ini enggak melapornya di status Facebook, main bola. Suamiku nggak pulang-pulangnya dibikin status. Datang tetangga sebelah dijawab, mampus kamu, mampus gitu. Tapi coba melapornya sama Allah, bentangkan sajadah, ngelapor sama Allah. Duhai Allah,
Engkau sebaik-baik menjaga daripada suamiku ya Allah. Aku yakin ketika Engkau jaga suamiku ya Allah, pasti Engkau lepaskan daripada godaan-godaan orang yang ingin mengganggu suamiku ya Allah. Baik wanita-wanita pelakor ya Allah, Engkau lepaskan itu semua ya Allah. Maka semua akan Allah yang menjaganya. Ayahanda, ibunda, Ananda tak banyak menyampaikan hal yang penting seperti ini, tapi Ananda hanya teringat begitu jerih payahnya orang tua kita membesarkan kita. Bersyukurlah ayahanda, ibunda, saat ini masih mempunyai kedua orang tua. Rawat mereka, doakan mereka. Nanti sampainya kita ke hotel besok sholat, doakan. Sujud kita doakan orang tua. Dan orang tua yang sudah tiada, doakan. Dalam kitab Safinatun Najah maka dikabulkan oleh Allah ketika kita meminta. Minta doa dikabulkan oleh Allah. Kadang kita nggak tahu ayahanda, ibunda. Kadang kita banyak dosa ayahanda, ibunda. Bayangkan ayahanda, ibunda, Muhammad Sandi Irawan ini dibuka aibnya begitu besar. Maka yakin dan percaya segudang kebun kurma ini tidak akan bisa menampung daripada banyaknya dosa yang saya lakukan ayahanda, ibunda, selama masa hidup saya. Tapi ternyata Allah menutup aib saya. Ayahanda, ibunda, sebelum kita berangkat ke sini mungkin ada yang melakukan maksiat, tapi Allah tutup aib kita. Ayahanda, ibunda, doa kita tidak dikabulkan bukan karena kita doa yang tidak dikabulkan, bukan ayahanda, ibunda, tapi berproses. Allah tahu, wahai hambaku, kalau saat ini engkau saya kabulkan, maka engkau akan sombong, engkau akan lupa kepadaku. Aku ingin engkau ingat kepadaku. Maka doa itu pasti dikabulkan dengan 3 proses. Ada doa kalanya cash, ada doa kalanya kredit, ada doa kalanya deposit. Deposito ini adalah doa yang mungkin ketika kita sudah tiada di permukaan bumi ini, maka yang meneruskan doa tadi adalah anak-anak kita ayahanda, ibunda. Ayahanda, ibunda, saya tak panjang lebar cerita. Banyak kisah-kisah nyata ayahanda, ibunda. Saya singkat cerita akan katakan ayahanda, ibunda, saya dulu punya kawan. Cerita sedikit sebelum kita habis mau masuk ayahanda, ibunda. Saya dulu di pesantren, saya punya kawan ayahanda. Saya tak sebut nama karena menjaga kode etik jurnalistik. Ayahanda, ibunda, paling jauh di pondok pesantren Al-Ansar Rendang itu cuma kami berdua. Di pondok pada masa itu tahun 2000-an, yang paling jauh itu kami. Saya Sabang, dia Merauke. Saya Sumatera Utara, dia Papua. Singkat cerita ayahanda, ibunda, dia hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran, tiba-tiba ia meninggal dunia ayahanda, ibunda. Begitu ingin dibawa ke suatu tempat yang begitu jauh, tak mungkin. Karena kenapa? Karena menempuh perjalanan naik kapal feri itu 2 minggu. Itu nggak mungkin. Maka izin dengan orang tuanya, dengan wali muridnya, maka dikuburkan dulu di pesantren. Mereka nanti datang baru diambil kembali. Singkat cerita ayahanda, ibunda, yang diperintahkan untuk menguburkan adalah kami karena saya ketua kamar pada masa Roisul Ghurfah. Maka saat itu ayahanda, ibunda, kami menguburnya. Subhanallah, wajahnya begitu cerah dan sebagainya. Dan lanjut ayahanda, ibunda, begitu datang 2 minggu, maka kami dipanggil saat itu untuk menggali kuburannya. Begitu menggali kuburannya ayahanda, ibunda, 4, 5 dengan beberapa gali kuburan, harum ayahanda, ibunda. Sampai ketika papan kami ambil ayahanda, ibunda, wajah seorang mayit terbuka. Ternyata mukanya bersih ayahanda, ibunda. Walaupun hitam, tapi hitam yang bersih. Ayahanda, ibunda, ternyata benar janji Allah. Orang yang menghafal Al-Quran, orang yang menjaga Al-Quran, maka Al-Quranlah yang akan menjaganya. Ayahanda saat ini banyak berdoa. Mudah-mudahan keluarga kita, keturunan kita, orang-orang yang penghafal Al-Quran, orang-orang yang ahli Quran. Amin Allahumma amin. Ayahanda, ibunda, mungkin cukup sekian. Yang terpenting ayahanda, ibunda, terima kasih telah melalui travel PT Andalus Al-Haramain Group. Sekali lagi, yuk kita pasang niat kita yang baik. Karena jangan bahasa pepatah, gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Ada pepatah ayahanda, ibunda, yang perlu kita garis bawahi dalam kehidupan kita. Ayahanda, ibunda, susah memahamkan lalat kalau tong sampah itu kotor. Lalat akan menghinggap terus. Mau kita usir bagaimanapun, lalat akan hinggap dengan namanya tong sampah. Susah memahamkan diri kita sendiri, bahkan orang lain. Berbuat kebaikan itu tidak butuh modal ayahanda, ibunda. Berbuat kebaikan itu tidak butuh modal.
Tapi kalau perbuatan keburukan pasti butuh modal. Contoh ayahanda ibunda. Ayahanda ibunda kalau mau berbuat baik tidak capek, cukup senyum kepada seseorang, menyenangkan hati seseorang, mendapat pahala ayahanda ibunda. Begitu ringannya ayahanda ibunda. Tapi ayahanda ibunda, ketika kita berbuat kemaksiatan, ingin mencaci orang di Facebook, media sosial, ingin menghina, menghardik oleh orang, pasti kita butuh modal, yaitu paket data ayahanda ibunda. Kemudian ada pepatah yang sering kita dengar ayahanda ibunda, kalau kita menanam padi pasti rumput akan ikut, tapi kalau kita menanam rumput pasti padi tidak akan ikut. Jangan pernah lelah berbuat kebaikan ayahanda ibunda, walaupun terkadang kebaikan kita tidak pernah dihargai dan dihormati oleh orang lain. Tetaplah berbuat kebaikan. Kita susah mencari di ribuan orang untuk baik, susah. Paling tidak di antara ribuan itu kitalah salah satunya yang bisa berbuat baik. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayahanda, nanti kita akan berdoa. Kita sholat isya udah masuk. Mas Ismail udah masuk sholat isya? Udah ya? Udah masuk. Kita akan sholat isya dulu ayahanda ibunda. Habis itu nanti kita akan berdoa. Kita berdoa nanti ayah ibunda, kita akan makan ya. Tapi sebelumnya yang masih punya wudhu langsung aja, yang sudah batal silakan berwudhu kembali ayahanda ibunda. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri ayahanda ibunda, apabila ada jarum yang patah jangan simpan di dalam celana, nanti tercuci nanti ayahanda ibunda. Kalau ada kata saya yang salah, jangan simpan di dalam dada, karena nanti menjadi perbuatan dosa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.